Di setiap pemilu, netralitas selalu menjadi sorotan. Meskipun aturan dengan tegas menyebutkan keharusan netralitas bagi pelayan rakyat, mulai dari presiden sampai ke tingkat bawah, bahkan hingga ke pengurus RT RW, namun masih saja ditemukan aparat dari pusat hingga ke daerah malah menjadi alat politik untuk kekuasaan. Pada pemilihan presiden kali ini pun isu kecurangan dan ketidaknetralan terus menyeruak dan melebar hingga menjadi sorotan publik. Bau sangit keterlibatan jaringan haram para pejabat, aparatur sipil negara, dan penegak hukum sudah merebak jelang Pilpres 2024. Perilaku ini tercium hingga ke daerah-daerah. Apakah ini berarti netralitas hanya jargon kosong tanpa makna? Simak selengkapnya di Tukar Pikiran eksklusif. Isu ketidaknetralan aparat pemerintah tak bisa lepas dari masih banyak pejabat atau sekelas menteri yang masih menduduki posisi pengurus partai atau menjadi penasehat tim pemenangan pasangan Pilpres. Bahkan 2 menteri kabinet Presiden Joko Widodo ikut kontestasi Pilpres. Hal lain yang tak bisa lepas dari sorotan netralitas adalah posisi Presiden Joko Widodo yang juga ayah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka, pasangan Capres Prabowo Subianto. Pencalonan Gibran menjadi kontroversi karena keputusan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin Anwar Usman sekaligus paman Gibran dinilai penuh kejanggalan. Presiden Joko Widodo sebenarnya sudah sejak awal menyampaikan akan melakukan cawe-cawe dalam Pilpres. Tentu, ini menimbulkan irisan kepentingan. Kontras menyinggung netralitas aparatur sipil negara hingga MK yang sudah terlihat ada kecenderungan dimobilisasi. Oleh sebab itu, Kontras mendesak Presiden Joko Widodo dan jajarannya di pemerintahan untuk bersikap netral pada pemilu 2024 serta tidak menyalahgunakan kekuasaan. Kontras juga mendesak Polri dan TNI untuk bisa bersikap netral. Aparat diharapkan tidak segan memberi sanksi bagi anggota yang terbukti melakukan pelanggaran dalam gelaran pemilu mendatang. Melihat apa yang terjadi, masihkah publik bisa berharap pelaksanaan pemilu sesuai jargon yang sering digembar-gemborkan, yakni netral, jujur, dan adil? Masihkah pula publik bisa berharap penyelesaian yang adil dari melaporkan kecurangan kepada KPU, Bawaslu, atau MK? Yang jelas, potensi kecurangan dan ketidaknetralan pada pemilu 2024 sangat besar. Bahkan, mungkin hal yang mustahil untuk dilawan. Netralitas, jujur, dan adil sampai saat ini sepertinya masih berupa jargon kosong tanpa makna. Baunya sudah sangit terasa. Bagaimana menurut kawan inilah? Mari kita tukar pikiran di kolom komentar.